Oke teman-teman, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube saya, Krisna Tauhid. Selamat bergabung, selamat datang, dan selamat berjumpa kembali untuk penonton lama saya. Kali ini topiknya agak sedikit random lagi ya, karena saya kan juga berafiliasi dengan produk di Shopee dan sekaligus saya juga menggunakannya. Itu poin yang pertama dan kedua. Yang ketiga, saya akan mereviewkan dan menutorialkan sesuatu barang yang pastinya bermanfaat dan nggak bertele-tele. Terus juga ini sudah rekomendasi dari saya, barangnya murah, kualitasnya juga cukup bagus. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan pada topik kali ini ya. Kali ini saya kedatangan ini sebuah pisau potong ini yang sangat bermanfaat buat kalian semua, para bapak-bapak, remaja, dan semua orang ini bisa digunakan. Tentunya yang berada di rumah, yang kerjanya itu nggak di kantoran guys. Jadi bertani, berternak gitu, ini cocok banget. Ini adalah sebuah pisau untuk mencacah sebuah tanaman, khususnya di debok guys, atau batang pisang, batang pohon pisang. Jadi pisaunya seperti ini untuk panjangnya ini sekitar 40 sentian, 40 sampai 50 cm ya panjangnya. Terus di sini ini kayunya gabung jadi satu seperti ini. Ini untuk barang yang paling murah kayak gini ya. Untuk finishingnya ini sudah lumayan rapi, halus, nggak bikin susuben gitu ya, atau gimana ya, cuma finishingnya ala kadarnya gini ya. Namanya juga barang murah. Ini harganya nggak sampai 50.000, ini kayaknya 30 ribuan sampai 40 ribuan. Silahkan kalau mau beli, linknya ada di deskripsi. Nomor 1, pastikan tokonya berlogo mall atau star supaya terjamin keaslian produk dan keamanan tokonya teman-teman. Pilih sesuai jarak tempuh di rumah atau alamat kalian masing-masing biar gratis ongkirnya itu lebih maksimal, bisa 0 ya. Ini kalau pakai link saya nomor 1 ini sudah pasti gratis ongkir di area Jawa Tengah, Jawa lah ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ini sudah gratis ongkir. Mantap, keren ya. Terus lanjut, di sini ada penutupnya. Ini penutupnya pakai kayu ukuran 2x3 ya, 2x3. Ini dipaku tanam kayak gitu. Terus bagian tengahnya di sini terdapat pisau ini dari besi. Ini sudah saya diamkan di ruangan untuk mengetes karatnya ya. Jadi ini ruangan bengkel, sudah cukup lembab juga. Ini masih tahan karat guys. Ini belum saya gunakan, belum kena air tapi ya. Ini masih tahan karat. Biasanya kalau besi-besi biasa yang murah kan itu dia langsung berkarat ya. Contohnya kayak gini guys. Ini berkarat nih. Ini padahal juga gak kena air. Terus mana lagi ya? Ya biasanya besi-besi di ruangan bengkel kayak gini dekat air itu biasanya penguapannya atau kelembabannya itu tinggi, makanya cepat berkarat. Terus di sini disertai 2 buah baut ini ya, jadi bisa di-adjustable, mau dimajukan lagi untuk ukuran potongannya atau mau dilembutin lagi, ini dimajukin ke bawah sini, itu untuk nanti cacahannya lebih lembut, itu bisa ya. Terus poin yang selanjutnya ini bisa dicopot, fungsinya untuk mengasah kembali guys ketika ini sudah tumpul. Pastikan ada jangka waktu untuk tumpulnya gitu ya. Kalau kena benturan atau gesekan yang agak keras mungkin nanti kan bisa tumpul. Nah itu bisa kalian fungsikan untuk bisa mencopot ini, diasah kembali. Untuk asahannya nanti saya taruh link di deskripsi nomor 2 guys. Jadi sudah saya sertakan ya, beli sekalian paket, jadi nggak beli lagi kan. Gratis ongkirnya kan dia di 3 toko dengan minimal pembelian 30.000 itu kan udah bisa gratis ongkir. Jadi gitu triknya ya teman. Oke, jadi di sini saya kan punya ini ya, punya ternak jangkrik. Maka dari itu tadi saya sudah berburu debok ini ya yang sudah dipanen. Ini kita akan gunakan untuk bagian yang masih bersih di dalamnya, nanti kita langsung cacah-cacahkan saja.
Kita akan record video di sini guys nanti ya, sekalian kita cuci untuk debloknya itu guys. Ini kita taruh di sini dulu, kita ambil untuk debloknya guys. Kita ambil debloknya yang paling kecil, karena yang paling kecil tuh yang paling mudah membusuk ya, karena yang bagian atas ya itu mudah membusuk gitu guys triknya. Ini 2 buah pohon pisang, ini saya ambil tadi ya, yang bagian pucuk ada 1 dan 2 ini kita akan gunakan yang ini dulu guys. Coba sebagai tutorial percobaan dan prototype, anjay prototype. Kita ambil dulu untuk tripodnya biar lebih enak untuk kontennya ya teman-teman. Oke, jadi ini malam, ini saya bangun tidur, kalian bikin video ya. Ini tadi saya cari debloknya itu sore hari. Oke, langsung saja. Di sini kita butuh sebuah pisau. Kemarin pisaunya mana ya guys? Tuh, lupa teman-teman. Pisau. Jadi itu di sini nggak ada pisau guys. Maka dari itu kan saya beli alat itu untuk mencacahnya. Kalau pakai pisau itu kurang efektif teman-teman. Kita pakai arit aja guys untuk mengelupas buah. Nah, ini sebenarnya batangnya masih bagus ya, cuma kan kita butuh yang dalamnya yang bersih biar menjaga juga untuk kondisi di dalam kandang jangkrik teman-teman. Oke, kita buka dulu ini ya. Ini kita tidak gunakan, ini bisa kita gunakan untuk kompos atau kita bisa gunakan untuk sebagai media fermentasi untuk pakan entok dan lain-lain. Itu bisa ya, jadi sangat bisa. Oke, ini sebenarnya masih bagus guys, sayang ya ini, nggak apa-apa lah, kita gunakan yang bagus-bagus saja biar kualitas pakannya itu terjaga. Sebenarnya kita juga menjaga kandangnya ya guys. Kalau jangkriknya nyaman kan otomatis juga kan hasilnya juga maksimal. Oke, ini kayak gini ya teman-teman. Ini langsung saja kita praktekkan di ember kecil ini. Nah kayak gini. Untuk alatnya ini guys, kita cuci dulu. Kayaknya ini ada olinya gitu guys. Dia ada olinya, mungkin yang menjaga biar gak karatan gitu ya. Dikasih oli tapi baunya tuh nggak oli, mungkin minyak sayur bisa jadi ya. Hati-hati di sini karena pisaunya tuh cukup tajam teman-teman. Oke, posisikan seperti ini kita injak ya bagian bawahnya. Langsung aja ini kita potong. Oke, ini jadi terlalu tipis guys. Ini terlalu tipis ya, jadi kita bisa diadjust lagi. Ini saya juga baru pertama kali menggunakan. Ini agak susah ya kalau nggak ada bebannya. Airnya ini kita isi dulu coba. Ini nanti kita coba untuk majuin lagi teman-teman. Coba ini. Wih, 12. Oke, airnya udah cukup.
kita coba untuk adjust lagi ini. Oh, kayaknya gini guys. Oh, jadi dia kalau dia ini bautnya kurang kencang teman-teman. Ini ya, dia kurang kencang nih bautnya. Kita coba ambil dulu untuk bautnya. Drei maksud saya, kok baut tuh. Kita ambil drei, mana ya, drei. Kita butuh drei dan tang teman-teman. Tuh, lupa ini kalau habis pakai nggak dikembalikan tempatnya itu lupa guys. Ya, kita adjust lagi. Ini dia pisaunya merusut jadi nggak bisa, kurang maju guys. Kita coba ini ya. Seperti biasa untuk melepasnya itu berlawanan arah jarum jam. Wis, sampai lepas guys ini guys. Dan untuk mengencangkannya lagi bisa searah jarum jam. Kayak ini yang kalau gini, dia tajamnya gini guys. Ini ya dia. Jadi dia posisinya seperti ini. Kita masukkan, dan yang bagian bawah ini kita longgarkan juga. Kita pasin ya. Mungkin ini bisa kita modif. Ini di bagian sebelah sini ini sudah tutup. Siapa yang tahu, siapa yang mau. Kenapa ini agak susah ini yang sebelah sini. Nah, seperti ini guys. Ini masuk ini. Yang penting set dulu ya biar gak kemana-mana ini. Nanti kita kencangkan dengan bantuan tang. Terus kita taruh tang. Ini bisa kuncinya pakai kunci 8 ini ya. Jadi dari sana emang belum dikencengin kali ya, biar kita bisa ngatur sendiri untuk kebutuhan kita. Mau dibuat potongan tebal atau tipis ini juga bisa. Ini kalau debob ketipisan nggak bisa guys, dia harus agak tebal. Oke, ini kayaknya udah lebih keluar ya, mantap nih. Nah, dia tuh harusnya kayak gini guys. Ini kenapa jemping gini ya, jemping ini guys. Kita coba, bismillah. Yo, ya mandek guys. Nah, yang sini belum bisa ini teman-teman. Ini tuh kayaknya, oh saya tahu, nggak boleh terlalu maju ini, karena dia ini pisaunya jemping guys. Pisaunya jemping jadi nggak bisa kalau terlalu maju. Jadi pisaunya nggak keluar. Ya, paham. Kita ulangi lagi ya untuk settingnya ini. Oh, ini kalau di setting seperti ini,
Nah, dia harusnya kayak gini teman-teman. Ini kita coba modif ya guys, modif. Kemungkinan ini pisaunya kurang lebar juga bisa ya teman-teman, jika dia jemping. Sedangkan untuk arah bautnya ini dia sejajar tuh guys, kita coba. Oke, bisa teman-teman. Jadi intinya kita setting untuk ininya atau pisaunya ini sampai di luar gini ya, itu jadi dia udah bisa untuk motong. Ini tinggal kita kencangkan guys, lebih mempermudah pekerjaan kita teman-teman daripada pakai pisau ya. Pakai pisau itu agak susah dan berat, kalau gebroknya itu bagus tuh dia berat guys, pakai pisau itu berat. Oke, langsung saja kita eksekusi teman-teman. Jangan lupa kita putar-putar. Nah, jelas gitu guys. Mantap. Bagian yang tengah agak susah emang ya. Harus diputar-putar gini guys. Kalau enggak nanti bonggolnya tengah itu enggak bisa hancur teman-teman. Mantap ya, ini manual. Pisaunya ini manual guys, jadi modalnya dikit, hasilnya juga bisa maksimal. Wih, ini harusnya kayak sambil duduk teman-teman, karena saya belum punya kursi kecil. Untuk bonggolnya yang tengah agak keras ya guys. Kita coba agak cepat ya speednya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap guys. Rekomendasi ini ya, rekomendasi. Cuma dia speednya harus agak kencang ya. Kalau sedang-sedang atau ragu, dia nanti mandek kayak gini. Nah, harusnya di close aja gitu. Atau enggak ini bisa kita gunakan di bawah dengan kita memberi alas ya. Kalau misalnya agak susah, agak tinggi gini susah, kita bisa gunakan alas. Bentar, saya cari alas dulu ya. Bisa menggunakan plastik bisa, terus karung bekas juga bisa. Di sini saya pakai karung bekas saja guys, biar lebih efektif ya. Ini saya gunakan karung ala kadarnya. Nah, ini bisa lebih efektif lagi teman-teman. Ini ya, kita coba eksekusikan.
Oke, mantap ya teman-teman. Jadi nanti kalian tinggal kumpulkan aja, terus kita mau dicuci ya silahkan dicuci guys. Untuk catahannya ini bisa halus, dan untuk jangkrik kenapa bagus kayak gini, jadi kan dia jangkrik itu meresap di pori-pori dalam sini guys. Kalau kita motongnya lurus-lurus, dia di sini untuk jangkrik yang kecil-kecil itu dia susah untuk menembus lapisan ya. Misal lurus-lurus ya, ini kayak gini, ini lapisan luar dan dalam, jadi dia nanti ngisepnya cuma di samping-samping, tengahnya akan membusuk guys. Jadi seperti itu ya. Kalau gini kan nanti dia menghisap airnya tuh lebih maksimal. Untuk nanti hasil ininya kalau nggak disemprot air ini akan kering, jadi nggak akan busuk di kandang jangkrik. Buktikan kalau nggak percaya guys. Nih ya, saya kasih contoh. Ini kalau dipotong kayak gini, ini ngesepnya ini susah kalau jangkrik kecil. Nah, ini dia lapisan di bawahnya ini susah. Dia ngisepnya pasti di samping-samping. Coba kalian perhatikan semua ya. Kalau nggak percaya silahkan diperhatikan. Silahkan diamati. Bagi kalian yang ternak jangkrik silahkan diamati. Untuk jangkrik umur 1 minggu sampai 2 minggu guys. Kalau umur udah besar itu los, nggak apa-apa ya guys. Oke, kalau sudah seperti ini agak susah memang ya. Jadi kita kalau udah kayak gini, kita manualkan. Kalau udah habis seperti ini, kita manualkan nanti pakai pisau. Terus paling sampai sini ya, karena ini batangnya udah busuk, nggak dipakai. Ini teman-teman, jangan lihat sendiri hasilnya kayak gini ya, membuka pori-pori dengan sempurna, cocok untuk jangkrik umur 0 baru lahir sampai 2 minggu guys. Mantap. Ini kita akan cuci dulu, langsung nanti akan saya kasihkan ke kandang jangkrik saya. Oke teman-teman, ini dia hasilnya ya. Ini baru 1 besek penuh. Masih ada yang belum kita tiriskan ya, tadi kita cuci dulu. Ini dia untuk kandang jangkrik saya. Ini struktur kandangnya. Bagian tengah itu khusus area kering, dan kanan kiri itu khusus area basah. Ini debok dari umur 0, ini belum saya ambil. Karena kenapa? Karena susah untuk misahinnya guys dari anak-anaknya ini. Kalau misalnya udah umur 2 minggu nanti baru kita bersihkan. Apa nggak kena penyakit bang dan lain-lain, aman guys. Jadi selagi suhunya terkontrol, terus kelembabannya juga terkontrol, itu masih aman teman-teman ya. Ini kita sebarkan untuk ininya ya. Jangan lupa ini kita tiup-tiup dulu supaya jangkriknya pada sumingkir guys. Tuh ya. Oke, kita taruh di sampingnya ini guys. Cacahan gedeboknya ini.
Terus kita menjawab pertanyaan, Bang, kenapa kok jeboknya dicuci? Alasan yang pertama adalah jebok di perkebunan itu biasanya memiliki obat, ada obatnya, diobati oleh petaninya untuk menghilangi hama-hama yang mengganggu tumbuhan pisang tersebut. Maka dari itu kita perlu mencucinya. Apa nutrisinya nggak hilang, Bang? Itu pertanyaan yang sering kali diucapkan. Jadi batang pisang itu memiliki kandungan mineral yang sangat banyak ya. Yang paling banyak kandungannya itu adalah mineral air. Terus di sana juga ada unsur nitrogen dan vitamin-vitamin lainnya yang dibutuhkan oleh jangkrik. Guys, maka dari itu kita cuci itu untuk menghilangin obat itu. Untuk asupan dari mineralnya, kita kan tadi merendamnya dengan air bersih, jadi masih ada sisa-sisa. Ya jangan sampai basah kuyup ya guys. Jadi kita saring menggunakan besek ini supaya airnya itu menghilang dulu ya untuk genangannya. Jadi kandungan air mineral sudah ada. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Yang kedua, untuk vitamin dan lain-lain, kita menggunakan vitamin eksternal yang kita gunakan guys. Untuk vitaminnya apa? Silahkan tulis di kolom komentar yang mau tahu untuk vitaminnya. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf tentang review alat potong dari jebok itu ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian mau membeli, silahkan linknya di deskripsi teman-teman. Pastikan tokonya Blue Gumul atau Star supaya terjamin keaslian produk dan keamanan tokonya. See you the next content, bye bye. Terima kasih ya sudah menonton video saya sampai akhir. Mantap.